Oke, selamat. Kalau di sini malam guys, kalau di tempat Anda malam, pagi, siang atau sore. Ya, oke, untuk kali ini saya Andi Mekanik 1 akan berbagi ilmu tutorial cara menggunakan digital clamp meter atau tang ampere ya, tang ampere digital. Oke, di sini saya punya tang ampere dengan tipe MT87 dan ini mempunyai 6 opsi, yaitu untuk mengukur resistansi, terus buzzer atau dioda juga bisa, dan untuk mengukur tegangan VDC sampai 600 volt, dan untuk mengukur tegangan VAC atau alternatif current ya sampai 450 volt, dan untuk ketiga opsi lainnya ini untuk mengukur arus atau ampere suatu alat listrik guys. Oke, untuk pertama ini untuk mengukur resistor. Nah, saya punya resistor dengan resistansi 1 kilo. Nah, untuk resistor ini mengukurnya di balik-balik bisa guys, baik prop hitam, prop merah di balik-balik bisa. Nah, ini saya punya resistor dengan kapasitas 1 kilo ohm guys, 1 kilo ohm. Nah, tepat ya guys, jadi cukup akurat untuk digital clamp meter tipe MT87 ini guys. Dan saya juga punya resistor dengan resistansi 6K8, 6 kilo 8 ohm. Nah, ini guys, akurat guys. Oke, kalau resistansinya nggak sampai 1 kilo bagaimana? Nah, untuk 1 ohm sampai 1 kilo ohm atau 1 ohm sampai nggak sampai 1 kilo itu akan tampil koma guys. Kayak ini saya punya resistor 2 watt dengan resistansi 2 ohm, maka yang akan tampil di layar ini, mari kita coba kita lihat bersama-sama bagaimana tampilannya. Oke, jadi untuk 2 ohm tampilannya 0,02, karena di sini kilo guys, jadi untuk ohm akan terbaca 0,2. Oh, ini oke. Untuk resistor cukup jelas ya guys ya, dan kita akan memindahkan selektornya ke opsi selanjutnya. Ini untuk continuity dioda buzzer. Ini untuk mengukur kabel putus guys biasanya. Nah, kalau kabel masih tersambung itu akan bunyi. Contoh kabel ini ya. Nah, ini apakah kabelnya putus di dalam atau masih bagus? Kita cek bersama-sama guys. Oke, kabel ini dalam kondisi bagus guys. Kita coba mengukur saklar lampu guys, mengukur saklar lampu. Nah, ini ada saklarnya ini guys. Nah. Oke, bunyi guys, jadi saklar ini dalam keadaan bagus guys. Oke, dan juga bisa untuk mengukur dioda guys, dioda. Oke, untuk dioda, untuk dioda guys ini tidak bisa dibolak-balik guys, karena dioda ini punya arah. Untuk posisi prop merah di kaki positif dan untuk prop hitam di kaki negatif dioda guys, dia akan menampilkan angka ya. Kalau dibalik ini tidak boleh mengeluarkan angka guys. Nah, ini berarti kondisi dioda masih dalam keadaan baik. Kalau contoh dioda yang sudah rusak seperti ini, dibalik tetap mengeluarkan angka guys. Nah, ini diodanya sudah rusak guys. Oke, untuk selanjutnya kita putar selektor ke pengukur tegangan VDC, tegangan untuk DC ya, atau arus arah.
Ini kalau DC juga tidak boleh dibalik guys, yang positif prob merah, yang negatif prob hitam. Oke, keluar tegangan guys 12 sampai 13 volt DC ya. Oke, untuk tegangan VDC masuk, dan sekarang kita lanjut ke tegangan VAC atau arus bolak-balik. Ini untuk tegangan rumah biasanya guys. Oke, untuk tegangan VAC nya kita langsung cek ya guys di stop kontak ini, berapa tegangan rumah saya di malam ini, berapa VDC, berapa VAC ya. Oke, untuk VAC ini bisa dibolak-balik guys, prob merah prob hitam bisa dibolak-balik karena memang tegangannya bolak-balik, tidak seperti yang ini DC ini searah. Oke, untuk penggunaan atau pengecekan VAC hati-hati guys ya, usahakan Anda dalam kondisi kering, lingkungan Anda kondisi kering, dan pastikan kabelnya aman dan stop kontaknya juga aman, tidak ada kabel yang terkelupas atau tegangannya bocor itu. Oke, kita lanjut pengukurannya guys ya, berapa tegangan rumah saya. Oke, tegangan rumah saya di malam ini 212 ya guys ya, normalnya itu 220. Ini bisa naik bisa turun tergantung pemakaian pada rumah Anda, juga penyuplai tegangan PLN di rumah Anda. Ini bisa dibalik juga, bisa dibalik-balik sama guys hasilnya. Untuk tegangan mengukur arusnya, arus 20, 200 dan 400. Ini bisa tergantung sih, kalau saya mengukur dari yang terkecil ya 20 ampere. Ini saya akan mengukur tegangan arus ampere untuk ini dus buah, untuk mengejus buah ini guys. Blender ini berapa tegangan arusnya, berapa ampere. Nah, untuk